Halo all signs, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading harian semua zodiak. Saya compile di dalam satu video ya. Dan untuk kamu yang pengen langsung nge-skip langsung ke zodiak, kamu boleh dicek di deskripsi untuk timingnya ya. Jadi kamu nggak perlu menonton video ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelumnya saya pernah reading harian ya, tapi saya hentikan kemarin-kemarin karena kondisi kesehatan saya kurang stabil. Namun berjalannya waktu, ada beberapa di antara teman-teman yang memberikan masukan, yang request tolong dong di readingin untuk harian gitu ya. Nah, Lexi ngerasa seneng ya, karena ya ternyata readingan Lexi cukup ngebantu atau ngemotivasi teman-teman sekalian, dan semoga kedepannya bisa semakin konsisten dan semakin bermanfaat lagi ya. Oke, seperti biasa saya mengingatkan bahwa readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, dengan suasana hati kamu ya. Ada hal-hal yang bersifat sensitif ya, diabaikan saja kalau itu bukan milik kamu gitu ya. Oke, readingan ini juga bisa cocok untuk karir, asmara ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu lagi dealing ya. Oke, saya mulai dari zodiak yang pertama. Untuk Leo di tanggal 31 Januari 2022 ya. Saya hanya akan mengambil 3 kartu untuk setiap zodiak karena ini reading harian ya. Oke, ada Six of Swords, the Fool, Four of Cups ya. Hari ini mungkin adalah hari yang membosankan, menjemukan ya, jenuh gitu ya. Kamu merasa gak bersemangat, gak bergairah ya, ngejalani hari udahlah, dijalani seperti biasa gitu ya. Adapun hal-hal yang ngecewain kamu udahlah, lihat aja lah ke depan gitu. Berusaha untuk mengikhlaskan hal-hal yang mengecewakan, tapi saya ngelihat kamu masih terikat dengan energi itu ya. Kalau misalnya kamu udah benar-benar ikhlas dengan hal-hal yang membuat kamu nggak bahagia, nggak senang atau kecewa, kamu nggak akan pesimis di sini. Kamu nggak akan turun gairahnya gitu ya. Di sini saya ngelihat kamu nggak bersemangat. Ya. Ada keinginan untuk melepaskan diri dari suasana yang stagnan, yang menjemukan, membosankan ini ya. Bisa jadi karena pekerjaan kamu begitu terus monoton ya kan, atau situasi ekonomi keuangan kamu begitu terus tidak ada peningkatan gitu. Ada keinginan untuk mengubah itu gitu ya. Bagaimana caranya ya? Kamu harus senantiasa menggunakan energi, skill kamu, kemampuan kamu ya. Belajar untuk mengasah kemampuan di bidang mana yang kamu senengin gitu. Berawal dari passion gitu ya kan. Ya, atau apa yang bisa kamu kerjakan sekarang ya, apa yang merupakan bidang yang kamu geluti sekarang. Mungkin kamu perlu harus lebih memahami diri kamu sendiri dulu sekarang ya. Untuk Leo, bagaimana kamu bisa menciptakan atau menghadirkan semangat, optimisme itu dari dalam diri kamu. Jadi sebesar apapun kreativitas atau sehebat apapun kamu, tapi kalau tidak ada semangat yang lahir dari dalam diri kamu untuk mengejalani hari-hari atau mengerjakan project atau bisnis kamu atau apalah pekerjaan kamu gitu ya, ini nggak akan ada kebaikan atau keberhasilan di sini ya. Kamu ingin nih membuat perubahan di dalam hidup kamu,
Ya, kamu ingin hidup bahagia, nyaman. Ada beberapa di antara kamu ini yang putus dengan pasangan, pengen move on gitu ya kan. Gimana mau move on? Ya, kalau misalnya kamu berdiam diri ya, nggak segera bangkit, harus segera bangkit nih gitu ya. Ada yang menawarkan peluang-peluang sama kamu, ada orang baru juga yang hadir dalam kehidupan kamu, tapi kamu nggak tertarik ya. Kamu nggak akan tahu nih tawaran atau orang baru ini bagaimana kalau kamu tidak berusaha membuka mata atau melihat dulu gitu ya, observasi dulu gitu. Kamu sudah langsung memalingkan mata kan, memalingkan wajah dari tawaran-tawaran ini gitu. Bagaimana kamu tahu bahwa ini akan lebih baik daripada hal yang mengecewakan kamu, hal-hal yang membuat kamu tidak bersemangat? Kalau kamu tidak mencoba melihat tantangan atau tawaran yang ada di depan kamu ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu, saya lihat ada animal kingdom. Animals all of types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They've been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. Ya, ingatlah bahwa kita semua memiliki kesamaan ya. Kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sama juga dengan orang lain. Mungkin hari ini kamu ngerasa bahwa aduh nasibku begini terus gitu ya, kapan berubahnya ya. Ada beberapa di antara kamu mungkin menantikan jodoh gitu ya, gini aja terus ya. Ingatlah bahwasanya bukan kamu aja yang seperti ini, pasti ada orang-orang di luar sana juga seperti itu ya. Ya, dan bukan cuman kamu saja yang pastinya pernah mengalami kekecewaan ya. Ya, orang lain juga mengalami hal demikian. Justru ketika kita melewati masalah atau kekecewaan ya, atau tantangan di kehidupan kita, itu memberikan pelajaran yang bisa kita share dengan orang-orang di sekitar, yang bisa kita petik juga sebagai bahan pembelajaran untuk lebih berhati-hati lagi di dalam bertindak ke depannya supaya tidak ada kekecewaan ya. Ya, kalau saya ngelihat di sini untuk spiritual guidance ya, animal kingdoms di sini artinya ada keterikatan manusia ya, ada keterikatan kamu dengan hewan ya, yang mana sepertinya beberapa di antara kamu ada yang senang banget ini dekat sama hewan ya, atau memelihara hewan ya. Mungkin dengan memelihara hewan ini bisa membangkitkan semangat kamu lagi. Lewat hewan ini kamu bisa belajar tentang hidup ya. Bagaimana lagi dengan hewan-hewan ini nih gitu. Mereka tidak sesempurna kapasitas otak kita dibandingkan mereka, tapi mereka memiliki optimisme atau semangat menjalani hidup kan. Lantas kenapa kamu langsung putus asa atau enggak bergairah ya? Ada banyak hewan-hewan di sekitar kita yang bahkan mereka nggak tahu tujuan hidup mereka untuk apa gitu, tapi tetap mereka ngejalani hidup mereka dengan kegembiraan, dengan hati yang terbuka ya,
dengan segala tantangan. Mereka nggak tahu tuh kapan mereka akan mati, kapan akan dibunuh oleh pemburu gitu ya. Mereka ngejalani hidup apa adanya, ngejalani hidup dengan membuka diri dengan tantangan yang ada gitu ya, nggak khawatir dengan apapun yang akan terjadi di depan. Mungkin dari hewan-hewan ini kamu akan bisa belajar tentang kehidupan ya, dan dengan demikian kamu memiliki pencerahan, dan dari sini kamu bisa berangkat untuk bangkit berdiri, bersemangat lagi ngejalani hidup. Oke, demikian untuk Leo. Goodbye. Halo Sagi, ini untuk reading general harian Sagi ya. Wow, ini terlalu panjang, saya ulangi ya. Oke. Sagi ada Nine of Wands, The Chariot, dan juga Four of Pentacles. Ya, untuk Nine of Wands-nya saya ngelihat ini seperti energi block yang membuat kamu gak bisa bergerak kemana-mana ya. Ada beban, ada pikiran yang menghambat energi kamu ya, khawatir luar biasa, gak tahu harus bergerak dari mana, seperti bebannya semua mengelilingi kamu gitu ya. Ya, khawatir atau kurang yakin kamu harus memulai pekerjaan dari mana, harus bagaimana gitu ya, gimana caranya ya. Ini juga bisa beban ya, bagaimana caranya mengatasi beban ini nih gitu ya. Ada sepertinya keterbatasan financial. Kalau untuk beberapa di antara kamu ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa Four of Pentacles di sini total kamu nggak punya uang, enggak, cuman ada kekhawatiran juga ini dalam hal keuangan ya. Khawatir manakala uang kamu nggak cukup nih untuk biaya atau tanggung jawab ya. Ada energi yang nge-force kamu harus melakukan sesuatu ya, gimana caranya gitu ya. Ada semacam tanggung jawab yang situasi ini ya, yang ngedorong kamu, yang nge-push kamu sepertinya harus ngeluarin uang nih banyak gitu. Dan kamu khawatir di satu sisi ya, bakalan keuangan kamu cukup untuk biaya hidup apa enggak, semacam gitu ya, untuk tanggung jawab atau kebutuhan-kebutuhan hidup ya. Sebenarnya kamu udah tahu nih sepertinya risiko yang akan kamu hadapi, dan kamu siap menerima risiko ini gitu, walaupun kekhawatirannya luar biasa besar di sini ya. Oke, saya akan bacakan di sini untuk spiritual guidance kamu, mungkin akan lebih jelas ya. Ada light. Imagine yourself as a being composed of energy and light, because in reality that's precisely what you are. You are a beautiful being and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. Ya, coba dicari pencerahan ya. Ya, pencerahan bisa dicari lewat informasi, membaca informasi, atau mengikuti seminar, atau kamu sharing dengan orang yang lebih berpengalaman di bidang dimana yang kamu ini lagi dealing ya, bidang yang ngebebani kamu, yang membuat kamu khawatir, nggak tahu mau bergerak dari mana, memulai pekerjaan dari mana gitu ya. Ya, di satu sisi ada ini energi yang ngedorong kamu. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu udah pengen keluar kota ini ya, pengen banget gitu, tapi ada hambatan. Sepertinya kendalanya di keuangan ya. Coba minta saran, pendapat, atau pencerahan dari orang-orang di sekitar kamu ya. Rasa kekhawatiran itu besar banget di sini nih. Untuk beberapa di antara kamu juga yang udah berumah tangga ya, untuk biaya hidup atau di dalam pekerjaan kamu juga ya. Ini sepertinya menuntut kreativitas
Ya, kamu ngerasa kurang yakin dengan apa yang harus kamu lakukan di bidang yang kamu geluti. Sementara kamu butuh yang namanya uang kan gitu. Pekerjaan kamu bukan sesuatu yang mudah sepertinya bagi kamu gitu ya. Ya, waktu ya, timing itu udah ngepush kamu nih harus maju terus harus selesaikan pekerjaannya. Kalau nggak selesai nggak dapat uang, nggak dapat gaji kan gitu, nggak dapat target gitu kan. Iya, jadi kamu ini seperti gimana ya, susah juga ini dibilang ya. Ini dorongan dari dalam diri kamu itu sebenarnya udah ngepush kamu gitu. Kamu harus maju nih, harus selesaikan ini proyeknya, tugas-tugasnya gitu. Kalau nggak nggak tercapai targetnya gitu ya. Tapi di sisi lain kamu takut gitu. Manakala pekerjaan kamu ini malah merugikan kamu. Kamu takut kalau hasilnya nggak bagus. Iya. Jadi rasa takut di sini adalah energi negatif ya. Ya, ini yang membuat kamu nanti jadi stagnan gitu, nggak bergerak kemana-mana, nggak akan ada perubahan gitu, nggak ada perkembangan gitu. Untuk Four of Pentacles-nya sendiri juga ini khawatiran banget ini. Ya, ada juga energi pelit di sini gitu ya. Ya, nggak mau ngeluarin uang gitu, sepeser pun gitu ya. Padahal ada ini dorongan yang dahsyat ini, kamu harus keluarin uang gitu, tapi kamu nggak pengen gitu ya. Coba rasa khawatir ini tadi diredakan ya. Mungkin kamu ngerasa nggak mampu di bidang yang kamu tekuni ya. Percayalah bahwa sebenarnya kamu lebih kuat ya, kamu itu mampu ya. Kamu bisa, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu hanya perlu menyadari bahwa rasa kekhawatiran kamu di sini terlalu berlebihan. Ya, saya ngelihat di sini banyak ini wants-nya gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang pengen mengejar karir, banyak nih peluang-peluang gitu. Tapi energi yang ngeblok tadi nih, pikiran kamu, kekhawatiran yang luar biasa, ini bisa menghambat kamu, mengikat kamu berdiri di tempat yang sama terus, gak ada pergerakan, gak ada perubahan gitu ya. Itu aja deh untuk Sagi hari ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Aries, ini untuk reading harian Aries ya, di tanggal 31 untuk karir, asmara ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu lagi dealing. Oke, saya ngelihat di sini ada keberhasilan, ada hadiah, ada keberuntungan, ada rezeki. Ya, tapi di tengah-tengah rezeki atau kebahagiaan ini, kamu sepertinya nggak sepenuhnya bahagia. Kamu kurang puas dengan pencapaian ini. Ya, saya nggak ngelihat bahwa di sini kamu menikmatinya 100% ya. Ya, ada pintu-pintu kesempatan nih di sini ya, untuk kamu berkarir atau mendapatkan kenaikan jabatan, untuk menjadi pegawai menetap di suatu instansi atau perusahaan gitu ya, institusi gitu ya. Ya, kamu memiliki kemampuan di bidang yang kamu geluti di sini. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang petani, ada juga yang mengajar ya. Kamu juga memiliki kemampuan sebenarnya membuat pilihan ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Cuman saya nggak ngelihat kamu di sini 100% bahagia ya. Ada keraguan, ada kekhawatiran, kurang puas ya. Semacam kalau misalnya saya begini tadi, saya bisa dapat 100% loh gitu ya kan. Ibarat kamu semacam gitu kalau main game gitu ya kan.
dapatnya 80% misalnya. Jadi ada tindakan kamu yang membuat jadi 80% kamu dapat gitu ya kan. Kalau misalnya aku pilih yang tadi tuh aku dapat 100%, ya aduh sial gitu, padahal sebenarnya udah untung gitu ya kan. Cuma tetap aja ngerasa kurang untung, ngerasa sial gitu karena nggak dapat 100% gitu. Padahal sebenarnya masih mending begitu ya kan daripada rugi gitu ya, daripada kalah gitu ya kan. Ya disyukurilah apa yang didapatkan hari ini gitu ya, nikmati itu momen kebahagiaan hari ini. Jangan karena kamu gak ngerasa puas, gak 100% atau gak maksimal pencapaian atau keberuntungan di sini yang kamu dapatkan, lantas kamu lebih fokus terhadap ini tadi ya, semacam ketidakpuasan tadi gitu. Artinya kamu nggak bersyukur dong kalau kayak gitu ya kan. Ya harus fokusnya ke keberhasilan ya kan. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Ada study ya, beberapa di antara kamu ada nih yang dihadapkan pada dua pilihan ya. Kamu khawatir salah di dalam membuat keputusan. Kalau saya lihat di sini, ketika kamu membuat keputusan yang benar di sini, kamu akan memperoleh kebahagiaan, keberhasilan. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang pengen bisnis melakukan bisnis partner, yang pengen ngebangun suatu usaha bersama semacam gitu ya dengan temen ya. Sepertinya kamu di sini udah tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah membuat pilihan sebenarnya. Kamu lebih memilih A gitu ya. Kan ada ini satu tongkat nih. Kamu udah pegang ini gitu. Cuman pikiran kamu masih yang di belakang ini gitu ya. Masih ada yang terngiang-ngiang di belakang kamu. Kamu pengen dapat dua-duanya gitu ya. Kalau bisa dua-duanya diambil gitu. Nah, masalahnya kamu harus pilih salah satu gitu ya kan? Ya. Artinya harus ada yang dikorbankan di sini ini gitu, nggak boleh serakah ya. Ya nggak ada yang sempurna kan gitu ya. Ya. Oke, saya akan bacakan untuk spiritual guidance-nya Aries ya. Study. Spirit has its own special way of letting you know that it's time to study again from time to time. It's important to go back and learn, whether that's learning old things in a new way or learning something totally new. This is an opportunity to expand your mind. Iya. Kalau dihadapkan pada kebimbangan seperti ini, belajar lagi gitu ya. Kamu diberikan tawaran project nih misalnya ya. 2 ya. Ada di misalnya di Semarang, di Jakarta, di Semarang atau di Jakarta Pusat misalnya. Ya. Kamu pengennya dua-duanya gitu ya kan. Ya sementara ini udah jauh-jauhan gitu ya. Masalah waktu, lokasi ya. Harus ada kan yang dikorbankan gitu ya. Ya, dan ya kamu harus mempelajari kedua bidang ini, yang mana yang bisa kamu sanggupi, yang mana yang akan memberikan nilai yang lebih maksimal bagi kamu gitu ya. Ya, ketika kamu diberikan misalnya tawaran project nih gitu ya, mana yang menurut kamu bisa kamu kerjakan, itu yang kamu kerjakan gitu ya. Ikuti kata hati kamu. Kalau saya ngelihat ya di sini, jangan terbawa nafsu gitu ya, karena kamu ngerasa kurang puas gitu ya kan. Ya jangan ya, harus ada di sini yang dikorbankan, gak bisa ambil dua-duanya gitu. Itu namanya serakah atau rakus gitu ya. Jangan seperti itu ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Cancer, ini untuk reading harian Cancer khusus untuk karir, asmara ataupun kesehatan ya. Untuk hari ini tanggal 31 Januari 2022. Oke, ada Justice, Ten of Cups, Knight of Swords. Ya, sepertinya hari ini kamu perlu think smart gitu ya, berpikir yang smart, yang berpikir logika, reasonable, yang
realistis. Ada juga beberapa di antara kamu perlu ini menyeimbangkan energi hari ini ya. Ya, jangan terbawa situasi emosional gitu ya, karena ada beberapa di antara kamu ini ya bisa jadi kamu terlihat senyum gitu ya kan di luar, tapi di dalam kamu khawatir. Wow, nih khawatir gelap ini ya. Ya, kamu milih yang mana nih? Lebih mengutamakan sensitivitas. Kalau sensitivitas ini kan dia gelap di bawaannya, selalu berpikir yang negatif ya, lawan dari kebahagiaan. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu hari ini yang tampak bahagia di luar tapi belum tentu di dalam seperti itu gitu. Ya. Ada kebahagiaan dengan anggota keluarga, sepertinya kamu mendapatkan support, dukungan dari keluarga ya. Ya, ada juga Knight of Swords, ada tanggung jawab, ada semangat untuk menyelesaikan tugas, tanggung jawab. Ya, ada semacam keras kepala juga di sini saya lihat ya, komitmen juga. Komitmen terhadap apa yang sudah kamu miliki ya, seperti keluarga. Ya, kamu memiliki komitmen di sana dan cepat bertindak ketika ada misalnya masalah atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam keluarga ini nih, kamu langsung cepat bertindak untuk memberikan solusi. Ya, ada bentuk komunikasi yang baik antara kamu dengan keluarga hari ini ya, dan itu bisa terjalin ketika kamu berada pada kontrol emosi yang stabil. Ya, oke, saya buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Mungkin ini akan ngebantu lagi lebih jelas ini untuk kartu ini ya. Ya, hello from heaven. Your loved ones in the spirit world want to connect with you as much as you want to connect with them. They know you've been thinking of them, and they are sending you signs and symbols to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. Ya. Wow, sepertinya orang-orang yang ngedukung kamu, yang nge-support kamu di sini memang benar-benar memiliki koneksi jiwa terhadap kamu ya. Kalau saya nggak ngelihat Hello from Heaven ini lebih terkoneksinya ke Ten of Cups. Ten of Cups ini adalah anggota keluarga, bisa anak, bisa juga saudara-saudari kamu, orang tua yang memberikan support, atau yang sangat-sangat kamu cintai, sangat kamu proteksi ya. Bahkan ketika kamu mengalami masalah pun, kamu gak pengen mereka mengetahui itu. Kamu pengen mereka ketahui yang baik, yang bahagia aja gitu ya. Ya, cukup kamu sendiri yang tahu kesusahan kamu. Ya, semacam gitu di sini ya. Ya, sementara mereka ini selalu memikirkan kamu, kalau saya ngelihat ya, mereka mendoakan kamu ya. Dari doa-doa yang mereka panjatkan ini energi lewat alam ya, lewat nature ya, ini senantiasa mengalir ke kamu. Jadi ibaratnya doa-doa dari anggota keluarga ini didengar oleh semesta dan itu disalurkan lagi kembali ke kamu ya. Jadi kamu terkoneksi ini ya dengan keluarga, dengan alam. Hubungan yang kamu jalin yang bagus dengan keluarga ini memberikan koneksi yang bagus juga terhadap kamu dan alam. Ya. Beberapa di antara kamu ada nih yang selalu memikirkan keluarga, ya bisa juga ada ya kebahagiaan keluarga. Ya. Jiwa mereka tahu kalau kamu memikirkan mereka. Ya, dan mereka juga tahu bahwa kamu sangat mencintai mereka. Demikian sebaliknya mereka juga mencintai kamu ya. Ya. Ada energi spirit di sini nih yang selalu menemani kamu.
di hari ini ya, karena readingan ini saya lihat khusus untuk hari ini ya. Apapun yang merupakan kegiatan atau tindakan, hal-hal yang kamu lakukan hari ini ya, ini penuh dengan keberanian ya, penuh dengan komitmen. Kamu juga cekatan di dalam bertindak, tetapi perlu berhati-hati ya, perlu juga melihat detail dari bidang atau pekerjaan yang kamu kerjakan supaya tidak terjadi kesalahan ya. Ibarat kalau misalnya kamu naik sepeda motor nih, kan harus ada balance, harus lihat jalan apakah ada batu ya, harus lihat jurang juga, jangan lurus terus gitu ya. Jadi harus bisa dia mengikuti iramanya gitu ya. Oke, demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Pisces, ini untuk reading harian Pisces di tanggal 31 ya, khusus untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Oke, ada Ten of Swords, ada The Sun, The Hermit. Wow, sepertinya ada kerugian ya, takut rugi, takut hilang terhadap sesuatu. Ada juga ini kehilangan, ada yang ditinggalkan kekasih ya. Dan hari ini sepertinya kamu lebih senang gitu, menyendiri ya. Kamu lagi berpikir nih, flashback ya, mencari pencerahan, merenung lagi, ingat-ingat ke belakang lagi ya, sebab akibat kenapa terjadi ada di sini kehilangan. Ada kekhawatiran mengalami kerugian. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang udah mengalami kerugian di sini. Ya. Padahal sebelumnya kamu berharap ada keberhasilan untuk bidang atau project pekerjaan yang kamu jalani ya. Ya, ini seperti trading gitu ya kan. Seperti udah ada peluang mau untung, tiba-tiba jadi ngedrop gitu, yang ada jadi rugi gitu ya. Jadi kamu lagi nge-review lagi nih ulang, kok bisa begitu ya gitu ya. Ya. Oke, saya akan lihat di sini untuk spiritual guidance Pisces. Okay, a mother's love. A mother's love is reaching out to you at this time and holding you close. She knows how much you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. Ya, bisa jadi ini beberapa di antara kamu ada yang kehilangan ibu ya, atau udah kehilangan ibu, dan kamu teringat lagi dengan ibu kamu. Ya, pengen sebenarnya ngebahagiain dia ya, mempersembahkan apa-apa yang bisa membuat dia ngerasa nyaman, bahagia gitu ya. Kamu lagi ingat gak sih itu tuh ya, ngebayangin seandainya kalau dia masih hidup ya, aku bakalan bisa membuat dia bahagia gitu, pengen membuat dia bahagia gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini mengalami kekhawatiran hari ini, bila mana nanti kalau orang tuaku meninggal atau pergi ya, padahal aku belum sempat nih memberikan yang terbaik untuk dia, aku pengen membuat dia bahagia, gimana caranya ya, semacam gitu ya. Jadi ada keterikatan energi seperti memori yang muncul tiba-tiba sewaktu-waktu hari ini yang kamu alami mengenai ibu kamu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ini memang bukan ibu kamu gitu, tapi bukan ibu kandung gitu ya, tapi ya seseorang memang memiliki koneksi yang sangat spiritual ya, sangat batiniah gitu ya. Seseorang yang udah membesarkan kamu atau menganggap kamu seperti anak gitu ya. Ini singkat banget ini untuk readingan Pisces ya. Intinya manfaatkan The Hermit di sini untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, atau meningkatkan mutu kualitas. Bagaimana caranya supaya kamu bisa
mengatasi kekhawatiran kamu. Kalau di sini belum ada kehilangan, ini dalam bentuk kekhawatiran yang kamu miliki, ya bagaimana supaya kekhawatiran kamu ini nggak muncul gitu ya kan. Ya kamu pikirkan hari ini solusinya gitu. Untuk beberapa di antara kamu yang udah mengalami kerugian atau kehilangan, ya ada pastinya pembelajaran dari sini ya kan. Ya mungkin ada kesedihan, ya belajarlah dari pengalaman-pengalaman ini dan healinglah diri kamu gitu ya. Ya sembuhkan diri kamu dari rasa frustasi, kesedihan atau kekhawatiran. Tetap miliki rasa optimisme atau positive thinking lah ya. Juga jangan terlalu lama-lama berdiam diri nih gitu, harus segera bertindak gitu ya. Bagus sebenarnya The Hermit itu ya, evaluasi diri atau mencari pencerahan, flashback lagi gitu ya dengan perjalanan kamu sebelum-sebelumnya hingga sekarang gitu. Tapi kadang ini bisa membuat kita ngerasa nyaman jadi terdiam terus ya, lupa pekerjaan gitu. Jangan sampai gitu. Oke, demikian untuk Pisces. Goodbye. Halo Scorpio, ini untuk reading harian Scorpio. Untuk karir, asmara ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Oke, ada Seven of Swords, ada King of Cups, dan juga Five of Cups. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ini ada yang terlibat dunia kerja online gitu ya, working on internet, ya bekerja lewat internet, atau pekerjaan kamu ini besar risikonya gitu. Ya bisa jadi pekerjaan kamu harus mempertaruhkan nyawa, keselamatan. Ya, ada rasa bosan, jenuh, bersemangat. Bisa jadi pekerjaan ini karena terlalu menantang, berisiko, itu malah membuat kamu jadi nggak yakin, nggak bersemangat, ya nggak bergairah gitu ya, gini-gini aja terus gitu ya. Ini untuk Seven of Swords ini juga menguji keyakinan ya, keyakinan diri atau rasa percaya diri gitu. Karena untuk Seven of Swords sendiri saya ngelihat di sini energi negatifnya besar ya. Ya, karena dia dikelilingi oleh kegelapan kan gitu. Ya, satu-satunya yang menerangi dia hanyalah bulan gitu di tengah malam gitu ya kan. Ya, dan dia harus senantiasa bijaksana, sangat teliti melihat situasi ya, manakala ada musuh atau ada masalah yang bisa menghabisi nyawanya, membuat dia rugi gitu ya. Ya, di satu sisi saya ngelihat hari ini untuk beberapa di antara kamu ada yang pengen menenangkan diri, ya pengen santai sejenak, pengen menyendiri, pengen jalan-jalan ke taman gitu ya, pengen terkoneksi dengan nature. Ya bagus ini gitu ya, tapi ya jangan terlalu lama juga berdiam diri ya. Menenangkan diri ya boleh gitu kan, tapi ada waktu-waktunya. Karena di sini saya ngelihat situasi kamu nggak aman nih gitu ya, dari segi finansial, di dalam hubungan juga. Ya, untuk kesehatan juga beberapa di antara kamu ini situasi yang nggak aman dan harus ada di sini pergerakan. Kalau nggak ada pergerakan ya kamu bakalan bisa didatangi musibahan gitu. Ya, seperti ada perang gitu ya. Ini imajinasi gitu ya kan. Ya, ada zombie misalnya. Kalaupun misalnya ada posisi aman, ruang aman kita untuk bersembunyi di sana, tapi apakah kita bisa hidup kalau kita bertahan di situ terus? Enggak kan? Kita harus ada cari makan kan? Kalau nggak cari makan, nggak ada makanan, kita mati gitu. Ya artinya harus ada bergerak gitu. Nah di sini kamu harus ada pergerakan. Ya kalaupun pekerjaan kamu atau situasi asmara kamu di sini kurang menyenangkan, ya carilah solusi bagaimana untuk menyemangati diri kamu lagi, memperoleh optimisme tadi lagi ya. Bisa jadi kalau kamu dealing dengan energi
Pisces, Scorpio, Cancer ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini memiliki pasangan sama dia zodiaknya gitu ya. Ya, sharing dengan dia gitu. Karena untuk kamu yang memiliki pasangan elemen yang sama ini nih, dia memiliki kemampuan untuk nge-nurture ya, memberikan pencerahan atau support ya, atau bisa jadi ini adalah energi kamu sendiri, artinya ya kamu tahu apa yang kamu butuhkan untuk menyeimbangkan energi kamu. Oke, ada synchronicity untuk spiritual guidance kamu. Are you noticing the signs of synchronicity that the spirit words has been sending to you at this time? People and situations in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they are being guided to you from the spirit word to help you for a specific reason. Ya, jadi hidup itu ada synchronicity, dia ada keterikatan satu sama lain gitu, seperti mata rantai gitu, makanan gitu ya kan, selalu itu terhubung gitu satu sama lain. Kalau misalnya satu dia terputus, bakalan ada yang mati kan, nggak dapat makanan gitu. Nah, demikian juga kita di dalam kehidupan ini selalu ada energi seperti elektromagnetik yang menarik ya seseorang hadir di dalam kehidupan kita, atau bentuk pekerjaan seperti apa yang menarik kita untuk terlibat di dalamnya gitu ya. Dan ini biasanya energi-energi yang memang matching dengan kita gitu ya, atau energi yang kita butuhkan ke depannya ya, dimana kita bisa belajar sesuatu yang baru atau belajar mengenai hidup ya, supaya bisa berkembang lebih dewasa lagi atau lebih berpengalaman lagi ya, atau supaya lebih tough lagi gitu ya. Ibarat ya hidup ini kan ibarat seseorang yang bermetamorfosis atau berevolusi dari seseorang yang tadinya lemah lembut gitu ya, tapi karena dia selalu mendapatkan tekanan-tekanan gitu dari lingkungan misalnya, dia mau nggak mau ya kan, dia bakalan muncul self defense tadi untuk ngeproteksi diri nih. Dia juga menjadi seseorang yang tough jadinya gitu, terbentuk oleh lingkungan gitu kan. Jadi lingkungan atau orang-orang sekitar dia ini nih mungkin dikirimkan oleh semesta ke kehidupan dia supaya dia terbentuk menjadi seseorang yang tough ya. Dengan perjalanan ini dia menjadi seorang yang tough, kedepannya mungkin ada rencana Tuhan ya untuk dia jalani lagi. Mungkin dia akan diberikan tanggung jawab atau pengalaman hidup yang lebih lagi gitu ya. Yang lebih ini tadi ya bisa jadi dia disediakan tempat oleh Tuhan, yaitu tempat yang posisinya di atas gitu ya, kesuksesan gitu. Nah, orang-orang yang sukses menurut saya ya, yang memang dia benar-benar berjuang ya dari nol, itu mengalami tempahan atau proses ya kan. Kalau kita belajar dari orang-orang sukses seperti Jack Ma contohnya ya, dia mengalami banyak proses tempahan mental karena dia juga sering dibully gitu kan. Nah, jadi disyukuri aja apa yang kita hadapi dari hari ke hari ya. Jangan kamu jadi berpikiran yang ngejudge ke diri sendiri gitu, atau orang lain, gini-gini aja pun Allah, pekerjaan ini orang-orang di dalam ini begini-begini pun gitu ya kan. Jangan begitu gitu ya. Stop judging yourself or others. Coba lebih disyukuri apa yang sudah terjadi gitu. Kalaupun kamu misalnya ketemu dengan orang yang udah ngecewain kamu gitu ya, atau kamu pada akhirnya ketemu dengan seseorang yang gak kamu harapkan gitu, mungkin ada sesuatu yang kamu perlu belajar dari situasi atau orang ini nih gitu ya. Diambil sisi positifnya. Oke, terima kasih buat Scorpio, tetap bersemangat ya.
Halo Libra, ini untuk reading harian Libra untuk karir asmara dan kesehatan di tanggal 31 ya hari ini ya. Oke, saya hanya akan mengambil 3 kartu. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya, diambil pesan yang cocok. Abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke, ada The Emperor, Seven of Pentacles, dan juga The Moon. Oke, untuk Libra ada semacam ambisi, ada energi protector ya, kamu pengen ngeproteksi pekerjaan kamu, posisi kamu, atau orang-orang yang kamu cintai ya. Semangat juang itu ada di sini ya. Ada energi major di sini. Bisa jadi kamu udah orang tua gitu ya. Kamu memiliki anak, istri yang perlu kamu lindungi. Ada juga nih beberapa di antara kamu pengen mencapai kesuksesan. Ya. Kamu lagi menyusun rencana ini sekarang. Lagi ngemikir-mikir nih itu. Ya. Rencananya gimana ya? Plan A, plan B. Kalau misalnya plan A nggak gagal, plan B semacam gitu hari ini. Ya, ada Seven of Pentacles. Beberapa di antara kamu bisa jadi ini dihadapkan dengan situasi pekerjaan atau situasi asmara yang membutuhkan kesabaran, fokus, keseriusan gitu ya. Ya, dan sepertinya untuk beberapa di antara kamu perlu ini mempertimbangkan bidang yang kamu jalani sekarang atau hubungan yang kamu jalin dengan seseorang. Kalau misalnya tidak ada pertanda-pertanda yang baik, padahal kamu udah ngejalanin ini nih lama gitu ya, mungkin kamu harus membuat perubahan atau kamu berganti pikiran gitu ya. Mungkin kamu harus membuat perubahan ya, ganti pekerjaan, profesi, atau mungkin ganti pasangan semacam gitu ya. Ya kadang kan gitu ya, di dalam suatu hubungan gitu ya, udah dijalani, udah lama dijalani gitu, tapi nggak ada kejelasan status gitu ya. Emang kita pacaran mau menjalin hubungan, mau pacaran terus kan nggak gitu ya. Ya jangan bertahan untuk sesuatu yang udah lama tapi tidak ada kejelasan, atau kamu bertahan di suatu pekerjaan bidang tertentu, kamu geluti udah gitu-gitu terus gitu ya. Ya, sampai kapan bersabar gitu. Kalau ada kemungkinan kamu bisa berkreasi atau bekerja di bidang lain yang ada peluang-peluangnya, kenapa enggak gitu, melirik ke sana gitu ya, membuat perencanaan ke sana gitu ya. Dan otomatis perlu persiapan diri, kualitas juga harus ada. Dan sepertinya beberapa di antara kamu butuh dukungan juga ini. Untuk The Emperor ini, dia gak akan bisa berhasil mencapai titik puncak kesuksesan atau kebahagiaan tanpa ada koneksi atau channel orang-orang di sekitar. Ya, ini kan The Emperor adalah seorang raja ya. Raja gak akan bisa duduk di singgasana kalau tidak ada masyarakat yang nge-vote dia, ya kan, yang nge-support dia. Kalau tidak ada tentara-tentara yang menjadi teman-teman dia gitu untuk ngedukung aksinya gitu ya. Ya kalau saya ngelihat ini, beberapa di antara kamu juga ada yang situasi emosionalnya nggak menentu ini ya. Ini mungkin masalah hubungan kamu dengan seseorang yang menuntut kesabaran nih tadi ya, pekerjaan juga ya, harus bekerja keras, menuntut kesabaran, udah itu hasilnya gitu-gitu terus gitu ya kan. Mungkin kamu harus lebih terkoneksi dengan intuisi kamu lagi, ngedekatkan diri dengan Tuhan ya, dengan adanya The Moon di sini ya. Mungkin dengan koneksi yang kamu dalami di sini atau pendalaman spiritual di sini, kamu akan menemukan pesan ya lewat suara hati ya. Kadang kita gitu mau gitu ketika kita berdoa gitu ya, nah kita menemukan seperti ada pesan dari dalam hati. Ini akan menuntun kita gitu, arah mana yang akan kita jalani gitu ya. Aku akan tetap stay di bidang ini
atau aku cari lagi yang lebih berpotensi memberikan keberhasilan atau kenyamanan hidup gitu ya. Ya, untuk spiritual guidance Libra ada trust. While your logical mind is dictating a supposedly clear direction, your soul's inner guidance is urging you to follow an alternative path. The logical path may be one that you consider safe and more familiar, but you could be missing out on boundless opportunities and so much more. Ya. Tetapi untuk Seven of Pentacles seperti yang saya katakan tadi ya, perlu juga kamu berpikir gitu, pertimbangkan lagi ya sebelum kamu misalnya meninggalkan sesuatu ya, atau bidang yang kamu geluti gitu ya. Kalau misalnya sudah ini ngerjain project gitu atau pekerjaannya, ini udah di ujung tanduk nih gitu ya kan, ya jangan ditinggali kan gitu. Kalau sudah ada rencana untuk menikah dengan seseorang, udah ada apa di sana nih, udah ada misalnya pertunangan, udah nggak mungkin dong ditinggalin gitu ya kan, lanjutkan aja ya. Ini hanya tantangan aja berarti gitu untuk Seven of Pentacles-nya, butuh kesabaran ekstra gitu ya. Miliki keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri ya, miliki koneksi antara jiwa kamu dengan spiritual guidance kamu ya, untuk ngenuntun kamu memilih bertahan atau berganti haluan gitu ya. Mungkin kamu sekarang ini memang lagi berpikir logis gitu ya. The Emperor ini kan berpikir yang logis, tapi berpikir logis juga tidak cukup gitu ya. Kadang kita juga harus memikirkan ini nih, kebahagiaan jiwa kita gitu. Kalau kamu udah ngerasa nyaman dengan seseorang gitu, cuman ada tantangan aja di sana gitu. Nah, seseorang di hubungan ini ya care juga sama kamu, dia juga berusaha keras ngejalin hubungan ini dengan kamu gitu ya kan. Ya nggak mungkin dong kamu tinggalin ya kan, itulah tantangannya gitu. Dan ya kalau kamu menggunakan logika ya mungkin kamu akan meninggalin seseorang ini nih gitu, karena susah banget hidup sama dia gitu misalnya. Tapi kalau kamu menggunakan hati ya kan, ya namanya kalau cinta ya, selama dia masih berusaha keras atau dia juga berjuang di hubungan ini ya, kenapa enggak gitu ya kan, kamu juga bertahan lah gitu ya, sama-sama berjuang semacam gitu ya. Ya itu aja sih untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian, and goodbye. Halo Aqua, ini untuk reading general harian untuk semua zodiak ya, dan ini untuk Aqua. Readingan ini juga bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ya, untuk aku ada Knight of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Swords. Ya, ada semangat di dalam bekerja, semangat di dalam menempa skill, kemampuan. Ya, ada tanggung jawab yang kamu pikul ya, ada rasa tanggung jawab yang besar juga yang kamu ambil di bidang yang kamu geluti atau di hubungan yang kamu jalin dengan seseorang ya. Dan untuk beberapa di antara kamu, sepertinya kamu bekerja keras ya, kamu adalah seseorang yang konsisten di dalam bekerja keras, dan ini tujuannya adalah untuk kebahagiaan orang-orang yang kamu cintai ya, anggota keluarga gitu. Cuman beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini seperti ada kerugian, ada kehilangan ya, ada rasa khawatir, kehilangan juga ada ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa Nine of Swords ini semuanya kehilangan, enggak. Ini juga bisa rasa khawatir, kehilangan sesuatu atau mengalami kerugian gitu ya. Ada rasa khawatir bisa jadi bagi kamu ya, kalau misalnya kamu kehilangan pekerjaan nanti gimana, ini akan mempengaruhi stabilitas kebahagiaan di dalam keluarga kan gitu ya. Kalau kamu misalnya kehilangan
pasangan, ya ini nanti sepertinya akan mempengaruhi keuanganku lah gitu ya, tanggung jawab untuk ngebahagiain keluarga semacam gitu ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu ada stand your ground. Standing your ground is an empowering, confidence building action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know what that by doing so you will be the victor. Victor di sini adalah pemenang. Ya, miliki rasa kepercayaan diri, keyakinan, konsistensi ya di dalam bisnis usaha yang kamu jalanin. Selama kamu terus belajar nih, untuk Knight of Pentacles ini adalah sosok yang senantiasa akan berusaha keras mengasah pengetahuannya ya, belajar di bidang yang dia geluti ya, karena dia tahu kalau dengan belajar itu akan membantu dia untuk senantiasa bisa mengikuti perkembangan di bidang yang dia geluti gitu ya. Kamu bisa di sini ya, dan kamu tahu kamu mampu di dalam mengatasi kekhawatiran kamu ya. Kekhawatiran di sini saya ngelihat adalah pikiran-pikiran negatif ya kan ya. Kamu juga tahu bagaimana menginisiasi ya, atau mencegah supaya kekhawatiran kamu terhadap hal-hal buruk terjadi, baik di hubungan kamu dengan pasangan ataupun masalah keuangan, karir ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi ya. Artinya ketika kamu mampu mengatasi itu ya, kamu adalah seorang pemenang ya. Miliki kepercayaan diri, miliki kekuatan ya. Kepercayaan diri tadi bisa didapatkan kalau kita selalu mengasah pengetahuan atau selalu berjuang, bekerja konsisten gitu ya, sabar juga ya, dan senantiasa menggunakan pengetahuan di dalam mengelola suatu bisnis atau di dalam kamu mengerjakan pekerjaan di bidang apapun yang kamu geluti ya. Jadi jangan asal kerja aja gitu ya, memang harus menggunakan pengetahuan di sini gitu, harus bijaksana atau think smart gitu ya. Walaupun di sini tidak ada justice, tapi untuk Knight of Pentacles perlu bekerja menggunakan pengetahuan ya. Menggunakan pengetahuan gak harus tamat S1, enggak ya gak harus ya. Sekarang apa yang gak bisa diakses kan ya, tamatan juga gak ngejamin seseorang kok bisa lebih berhasil daripada yang cuma tamat SMA gitu ya. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk berdiri tegap ya. Kalaupun kamu pernah mengalami namanya kerugian, kehilangan ya, kehilangan harta benda ya, uang kamu bisa jadi dilarikan gitu ya, atau seseorang ninggalin kamu di sini ya, jangan terus berkutat di sini gitu ya. Ini akan mempengaruhi kesehatan kamu kalau terus kepikiran ke sini, nggak bisa tidur jadinya ya, kamu jadi lemes, gak semangat untuk kerja, padahal kamu di sini adalah bekerja keras ya. Ingat kembali orang-orang yang mencintai kamu membutuhkan kamu di sini. Jadi kamu harus bisa berdiri tegar ya, dan miliki lagi kepercayaan diri bahwa kamu bisa melalui kekhawatiran ataupun rasa frustasi di sini ya. Oke, untuk Aqua tetap bersemangat. Goodbye. Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ini untuk reading harian Virgo, khusus untuk karir, asmara, dan kesehatan di tanggal 31 Januari 2022 ya. Ini juga bisa vice versa, ataupun bisa cocok, bisa enggak, atau sebagian yang sesuai dengan kamu ya, diambil yang cocoknya ya. Oke, saya mulai dari King of Swords dan
Temperance, Four of Cups ya. Ya, saya hanya akan mengambil satu spiritual guidance ya, yang gak banyak-banyak ya. Kadang kalau terlalu banyak juga jadi berserakan gitu, jadi semakin luas gitu ya. Ya, karena ini bakalan setiap hari saya buka kartu harian. Oke ya. Saya ngelihat di sini sepertinya ini adalah energi sosok yang dewasa, bisa juga ini single parent ya. Ada energi mature dari energi maskulin. Bisa jadi ini kamu memang perempuan gitu secara fisik, tapi energinya maskulin gitu ya. Saya nggak menyebutkan gender di sini. Oke. Ada sepertinya situasi yang membuat kamu bimbang, nggak yakin ya. Seperti kamu memiliki project atau kamu sudah ada plan, kamu sudah ada rencana untuk mengeksekusi suatu bidang atau mengerjakan pekerjaan, tapi kamu nggak yakin gitu, takut bakalan memperoleh kerugian atau takut salah bertindak ya. Jadi kayak salah berdiri gitu, mau berdiri aduh gimana ya, nggak yakin gitu ya. Dan untuk King of Swords di sini kamu perlu mendapatkan pencerahan, ini butuh konselor di sini kalau kurang yakin gitu ya. Ya, coba ditanyakan sama orang-orang yang menurut kamu memiliki skill di bidang yang membuat kamu bingung di sini, atau seseorang yang cukup mapan kamu anggap bisa memberikan saran yang bisa membuat kamu percaya diri ya apa yang harus kamu lakukan. Ya. Ini adalah sosok yang tegas sebenarnya ya di dalam pendirian. Ya, untuk King of Swords ini adalah seseorang yang profesional ya. Dia juga memiliki pergerakan yang cepat di dalam mengerjakan sesuatu, tapi ketika dia udah nggak yakin dia jadi berdiam diri gitu, jadi duduk aja dia gitu ya. Ya, dia juga berpikir yang realistis ya, dan bisa berpikir secara objektif ya, menilai sesuatu itu juga dia secara objektif. Kalau misalnya salah ya salah, benar nggak pandang bulu dia gitu. Ya, bisa jadi kamu di sini adalah seseorang yang memiliki posisi ya, jabatan atasan atau supervisor gitu ya, atau manajer gitu. Ya. Sepertinya memang ya, kamu harus membuat seperti uji coba atau test the water ya, temperance di sini. Kamu harus mengobservasi dulu bidang atau situasi atau seseorang ya di bidang asmara ya. Ini bisa disesuaikan ya. Kamu harus lakukan uji coba semacam eksperimen atau you test the water. Kamu uji dulu kadar dari air itu gitu ya, kan berapa pH-nya gitu, semacam gitu ya. Ya, kalau pH air itu yang cocok diminum berapa gitu ya kan. Kalau misalnya pH-nya pas untuk diminum ya diminum gitu. Kalau nggak pas untuk diminum artinya dia mengandung racun gitu kan, nggak baik, nggak sehat untuk tubuh. Nah, demikian juga bidang atau seseorang yang dealing sama kamu di sini nih gitu. Kamu harus observasi atau dites dulu gitu kesesuaiannya dengan energi kamu. Ya, kalau cocok konsumsi ya kan, pakai gitu, jalankan. Kalau nggak cocok ya jangan gitu. Ya, beberapa di antara kamu ada juga yang sepertinya ada kekecewaan yang kamu pernah alami ya. Ada hal-hal yang membuat kamu tidak puas dari bidang atau seseorang di masa lampau. Kamu udah memberikan hati ke situ gitu ya, udah ada harapan di situ, tapi malah nggak ada gitu hasilnya dari situ. Nah, itu yang membuat kamu jadi nggak bersemangat, jadi pesimis. Ya, adapun misalnya tawaran-tawaran promosi, adapun misalnya orang baru yang ingin memasuki kehidupan kamu nggak yakin gitu, mikirnya panjang gitu ya.
harus melakukan apa dulu ini, eksperimen tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu ya. Panjang ini perjalanannya, detail banget gitu ya kan. Ya kadang detail memang bagus gitu, tapi terlalu detail juga bisa menghabiskan waktu gitu ya kan. Apalagi kalau kamu sudah banyak umur, misalnya seseorang yang mencari jodoh gitu ya, sudah umur 50 tahunan, tapi tergantung dari pola pandang seseorang sih gitu ya. Ya ada orang ya memang lebih bagus menjalani hidup sendiri daripada harus memaksakan dengan orang yang enggak disukai kan gitu ya. Ya. Oke, ada support untuk spiritual guidance kamu. People come into your life for many different reasons. Some you learn from and then they move on, while others return often because you need to learn more from those individuals. Others remain beside you throughout your entire life. Ya. Ya. Kalau saya ngelihat di sini kamu butuh pencerahan, butuh eksperimen, butuh dukungan, support dari orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama-sama kamu ya. Ya, kalaupun ada tawaran project yang ingin kamu jalankan, kerjakan, sepertinya harus sesuai dengan prinsip idealisme kamu. Ya, tapi kalau ada misalnya seseorang nih yang suka sama kamu tapi kamu gak yakin, contohnya ya, kamu gak yakin, kamu terus bersikeras pada pendirian kamu, observasi dulu deh gitu, tunggu dulu gitu ya kan, kamu meyakinkan diri dulu gitu ya. Ya tapi kamu udah menghabiskan waktu di sini nih gitu, sepertinya udah terlalu lama diulur gitu ya kan. Nah lama-lama kamu sepertinya di sini untuk beberapa di antara kamu nggak tertarik gitu, nggak suka gitu. Tapi ini orang selalu datang. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu pelajari dari dia gitu. Kenapa dia selalu datang misalnya? Atau ada tawaran di sini nih pekerjaan. Ya, kamu udah nggak tertarik di situ gitu. Tapi itu aja terus yang muncul di hadapan kamu untuk kamu kerjakan gitu ya. Ya, mungkin ada yang harus kamu petik pelajaran dari situasi itu. Kenapa kita selalu dipertemukan dengan seseorang yang sama gitu tiap hari gitu ya. Kita nggak pengen sebenarnya ketemu sama dia lagi, kita nggak suka gitu ya, tapi ketemu terus gitu. Mungkin ada pelajaran yang masih perlu kita petik dari seseorang ini nih yang nggak kita sukai tadi ya. Mungkin kita harus belajar lagi menerima perbedaan atau mengontrol diri terhadap orang-orang atau terhadap lingkungan yang tidak kita sukai. Mengontrol emosi lah kira-kira seperti itu ya. Ya, karena menurut spiritual guidance di sini berkata bahwa setiap orang yang hadir di kehidupan kamu atau situasi, ya kita ganti people jadi situasi di sini, bisa ya, itu hadir di kehidupan kamu karena ada alasannya gitu. Dan alasan yang pastinya, alasan yang lebih tahu itu adalah Allah, Tuhan pencipta semesta alam ya kan. Dia yang memiliki rencana untuk kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berpikir positif, terus senantiasa belajar memahami fenomena, peristiwa atau hal-hal yang terjadi di kehidupan kita gitu. Orang-orang yang misalnya pernah singgah habis itu pergi dan nggak pernah lagi kembali, mungkin ya pelajarannya udah habis gitu ya kan. Dengan dia gitu. Tapi ada orang yang singgah gitu, contohnya asik dia aja terus yang datang gitu, padahal udah nggak suka gitu ya. Ya, ada hal-hal yang perlu kamu pelajari lagi di sana gitu ya. Oke, Virgo. Ya, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Goodbye. Halo Capricorn. Ini untuk reading general Capricorn harian. Bisa resonate untuk karir, asmara, dan kesehatan ya. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok.
Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu ya. Oke, ada the wheel, four of swords, ada nine of swords. Ya. Saya ngelihat di sini untuk happy, nine of swords di sini semacam kehilangan rasa khawatir yang sangat besar atas kerugian. Ini bisa rasa khawatir juga ya, rasa khawatir atas kerugian, rasa khawatir atas kehilangan seseorang yang menurut kamu berharga di kehidupan kamu, atau rasa khawatir kehilangan terhadap pekerjaan. Atau bisa jadi ini bukan rasa khawatir lagi, ya memang benar-benar sudah kehilangan atau rugi gitu ya di hari ini gitu. Jadi nine of swords di sini, hal yang tidak baik di sini terjadi. Ini karena ada perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu karena tidak adanya balance, tidak adanya keseimbangan. Jadi kamu tidak menyeimbangkan kesehatan tubuh, tidak menyeimbangkan waktu, ya, energi, pikiran, konsentrasi, fokus di dalam pekerjaan. Kalau saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kamu lebih kehilangan kesempatan, peluang, ya. Tadinya kamu bisa ngerjakan project ini banyak gitu ya, menghasilkan. Tapi karena tidak ada balance di sini ya, alhasil ada yang bertumpahan gitu ya, yang nggak bisa kamu tangani gitu. Ya rezekinya ya hilang gitu ya. Ya ada four of swords, ada rasa frustasi, ada rasa nggak enak badan juga ya untuk beberapa di antara kamu. Kurang enak badan, pengen tidur aja bawaannya hari ini. Padahal ini adalah peluang yang sangat baik bagi kamu untuk mengejar target atau menyelesaikan tugas tanggung jawab kamu di pekerjaan. Ya, apalagi kalau kamu adalah seorang seller gitu ya kan. Ada ini peluang-peluang untuk memperoleh rezeki hari ini, tapi karena kamu sakit atau kondisi kesehatan fisik tubuh kamu pegel linu gitu ya, nggak bisa ngerjain itu gitu, yang hasil ya loss deh gitu ya. Frustasi, sedih ya sedih gitu, tapi apa boleh buat, namanya sakit gitu ya. Ya, oke, untuk spiritual guidance kamu ada choices. When you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that's inside you and apply it positively and constructively to your outside world ya. Sebenarnya ada pilihan-pilihan di sini sebenarnya ya. Kalau kamu ambil peluang atau rezeki, pintu rezeki di sini ya, kamu memanfaatkan waktu kamu sebaiknya, menjaga kesehatan kamu. Kalau kita sehat, kita bisa memanfaatkan energi kita, ya, waktu semaksimal mungkin untuk mencapai target atau memperoleh apa yang kita inginkan kan gitu ya. Pilihan-pilihan ada di kamunya gitu. Bisa jadi kalau kamu di sini yang nggak terlalu sakit, nggak terlalu parah banget gitu sakitnya gitu ya, masih bisa gitu. Cuman lebih senang sepertinya hari ini untuk tidur-tiduran aja gitu ya. Iya, tidur-tiduran aja tapi frustasi gitu, gimana dong gitu ya. Kalau nggak mau frustasi, bangkit gitu, jangan tidur-tiduran gitu ya, kerja gitu ya. Miliki pikiran positif dulu gitu supaya bisa bangkit ya. Jangan mikirnya negatif mulu gitu. Kamu mikirnya mungkin, aduh, gimana nanti kalau misalnya pekerjaanku begini, gimana nanti penghasilanku begini, semuanya menurun gitu ya kan. Rasa khawatirnya luar biasa. Tapi kalau kamu tiduran aja, udah ibaratnya kamu udah tahu itu nggak bagus gitu ya kan. Tapi kamu masih tetap tiduran aja ya, the wheel-nya bisa jadi berbalik ini, jadi begini gitu ya kan. Oke. Semua pilihan-pilihan itu ada di kamu. Kalau kamu mau tidur ya tidurlah gitu. Rezekinya hilang. Tapi kalau kamu bangkit dari sini, manfaatkan waktu, maka akan ada rezeki ya. Oke, demikian untuk KPI. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Taurus,
Ini untuk daily reading Taurus untuk tanggal 31 hari ini. Ya, dan readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan ya, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Wow, ini bagus ini untuk Taurus hari ini ya. Ada banyak kesempatan-kesempatan kamu di dalam memilih karir, ada banyak pilihan-pilihan positif yang bisa kamu kerjakan ya. Ada energi yang sangat bagus nih, koneksi antara kamu dengan orang-orang sekitar, dengan pasangan juga ya. Ada semangat yang kamu miliki di dalam bekerja ya, ada rasa tanggung jawab yang sangat besar di dalam menyelesaikan tugas ya, ada kerja keras yang kamu lakukan ya. Ada juga di sini beberapa di antara kamu yang berpikir smart ya, think smart gitu di dalam bekerja gitu. Nah, ini karena ada koneksi yang baik nih antara kamu dengan orang-orang sekitar, dengan pasangan terkhusus ya. Bagus ini sepertinya komunikasinya gitu ya. Dan ya bisa jadi bentuk komunikasi kamu dengan pasangan di sini bisa terjalin dengan baik karena kamu menggunakan pengetahuan kamu. You think smart gitu before you act gitu ya. You think smart before you talk. Jadi kamu berpikir smart dulu ya, dengan cerdas gitu sebelum kamu bertindak atau berbicara, mengeluarkan isi hati pikiran kamu terhadap orang-orang sekitar kamu ataupun terhadap pasangan kamu, sehingga ada koneksi atau hubungan yang baik ini yang terjalin dengan orang-orang sekitar ya. Wow, bagus banget ini. Ya, senantiasa berpikir yang realistis, rasional di dalam memberikan pandangan, pendapat, atau bahkan ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan misalnya ya, kamu memulai pekerjaan yang mana, yang A, B, C, D, kamu sepertinya lebih realistis di sini ya. Dan sepertinya energinya positif gitu ya, positif banget. Dan ini bisa positif sampai end of this month gitu ya kan, karena ada, kalau saya ngelihat ini seperti ada disiplin di dalam bekerja ya, kamu tekun gitu ya. Jadi kalau orang disiplin dalam bekerja ya kan, pekerjaan itu pasti kan udah tertata di selesainya gitu. Jadi situasi emosional juga bagus gitu. Ada orang gitu bekerja di udah mau habis bulan gitu, baru di situ semua diselesaikan gitu. Jadi menumpuk pekerjaannya, alhasil stres ya kan. Nah, kalau ini saya lihat kamu bagus, ada disiplin di dalam bekerja ya, ada memanfaatkan waktu yang bagus ya, ada keinginan untuk mengejar uang gitu ya, mengejar prestasi, ada juga mengejar kesuksesan ya. Kamu pengen emosi kamu stabil, pengen waktu kamu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Salah satunya adalah gimana gitu ya, disiplin dalam bekerja, dibagi-bagi ini pekerjaannya gitu, dari awal bulan hingga akhir gitu ya. Ya, in the end, di akhir dari bulan ini kan tanggal 31 ya, akhir bulan biasanya orang pada stres nih gitu. Nah, kalau saya ngelihat di kartu kamu malah sebaliknya gitu. Bagus ya. You're not alone. We are here for you. We never left through all the sadness and loneliness. However, you cannot sense us near you or feel how much love we are sending you. We are your family, friends, and guides. You never walk alone. We walk right beside you. Wow. Spiritual guidance kamu berkata bahwa kamu tidak pernah sendiri. Oke ya, saya menangkap the lovers di sini adalah koneksi untuk beberapa di antara kamu ya. Saya nggak mengatakan semuanya gitu. Ya, bisa jadi kamu ini sendiri memang, nggak ada pasangan gitu. Tapi kamu semangat gitu bekerjanya. Karena apa? Karena kamu bisa merasakan sentuhan spiritual guidance kamu. Kamu ngerasakan koneksi yang bagus antara jiwa kamu dengan ancestor kamu yang selalu menemani kamu, nge-support kamu ya, yang selalu menuntun kamu di dalam bekerja. Intinya kalaupun kamu sendiri ya di perantauan, tapi
Selalu ada aja yang menuntun kamu, yang menemani kamu, sehingga kamu memiliki energi yang positif di sini ya, untuk ngejalani tugas tanggung jawab kamu, pekerjaan kamu, aktivitas kamu sehari-hari dengan baik. Wow, ini bagus banget. Halo Geminis, ini untuk reading harian Gemini ya. Dan readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ya, diambil yang cocok, kebaikan. Bila tidak cocok ya, jangan dipaksakan juga. Atau jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif. Oke, ada The Lovers, Nine of Wands, King of Cups, dan Embrace the Moment untuk spiritual guidance kamu. Jadi saya cuma mengambil satu spiritual guidance ya, nggak banyak-banyak. Oke, ada seperti koneksi yang terjalin antara kamu dengan pasangan. Ada bentuk komunikasi yang baik ya. Ada juga ini koneksi spiritual yang terhubung antara jiwa kamu dengan ancestors kamu atau spiritual guidance kamu ya. Karena beberapa di antara kamu saya lihat hari ini menenangkan diri ya, pengen menenangkan situasi emosional, menenangkan pikiran. Ada juga yang pengen menyendiri, pengen jalan-jalan ya, pengen dekat dengan nature, alam ya. Saya ngelihat di sini sepertinya King of Cups ini adalah energinya kamu nih gitu. Ini energi Scorpio, Cancer, Pisces. Tapi kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, bisa jadi ini bos kamu atau pasangan kamu gitu ya, yang di dalam hubungan dia ini serius banget ya. Dia adalah seorang yang nge-support kamu, yang ngedukung kamu, selalu ada di sana untuk memberikan kamu saran, pencerahan ataupun comfort ya, menenangkan dia sifatnya, karena dia adalah sosok yang tenang gitu ya, pengen mencari kedamaian selalu ya, kedamaian hati dan pikiran. Oke, ada sepertinya beberapa di antara kamu yang memiliki beban ya, ngerasa terblok dia energinya ya, ngerasa khawatir, kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri, kurang mampu atau kurang khawatir ya, kamu harus bergerak dari mana, kamu harus memulai pekerjaan dari mana, terus bagaimana caranya, semacam gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan. Kamu bingung mau pilih yang mana. Ada beban juga di sini, tanggung jawab ya, kebutuhan-kebutuhan hidup ya, harus bayar ini, bayar itu gitu ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ini saking banyaknya tugas satu pekerjaan, project ini, kamu jadi bingung mau harus ngerjain dari mana, menyelesaikannya gimana, jadi stuck gitu ya. Kalau Nine of Wands ini seperti ini, sepertinya perlu bagi kamu ini mendapatkan pertolongan, bantuan ya. Kalau kamu ngerasa stuck di sini, minta saran ya atau pencerahan dari energi King of Cups ini nih, dari Scorpio, Cancer, Pisces. Bisa jadi ini energinya pasangan kamu, atasan kamu gitu. Kamu bingung harus bagaimana mengerjakan tugas kamu ini, tanya atasan kamu gitu ya, atau saran-saran dari orang-orang terdekat kamu ya. Atau kalau tidak kamu minta dari orang terdekat kamu ya, mungkin kamu perlu menenangkan diri gitu, supaya energi kreativitas atau ide-ide itu muncul lagi gitu, kamu bisa menemukan solusi. Kadang kalau kita pikirannya penat ya, pikiran kita itu terblok, energi kita terblok, solusi itu nggak nampak di sana, gelap aja jadinya semua gitu. Justru pada saat yang tenang, hati damai, di situ kita menemukan jalan keluar, solusi, atau apa kira-kira alternatif atau cara yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari energi yang ngeblok kamu di sini, seperti beban ini gitu ya. Oke. Untuk spiritual guidance kamu ada embrace the moment, embrace this day, this very moment, think positively today and repel those negative thoughts. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is actually happening is that you are changing your energy. Kalau saya ngelihat ya, kamu lebih ngejudge diri sendiri di sini. Ya,
Jangan terlalu ngejudge diri sendiri. Aduh, banyak kali tugas ini, banyak kali pekerjaan ini. Aduh, gimana aku ngerjainnya? Aduh, gimana aku mau menyelesaikannya? Ini udah end of January gitu ya. Ini udah akhir bulan ini. Aduh, gimana ini gitu ya. Ya, minta bantuan atau uluran tangan dari orang lain menurut saya ya. Saran saya di sini. Ya. Selalu berpikir positif, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi untuk hal-hal yang membuat kamu ngerasa stuck atau terblok, terbebani di sini ya. Jangan fokusnya ngejudge diri sendiri. Itulah kan seharusnya kalau begini ya tadinya kalau aku ngerjainnya begini, aku mulainya dari sini, mungkin nggak akan begini hasilnya. Itu seperti ngejudge diri sendiri ya kan, habis waktu, habis juga energi untuk ngejudge diri sendiri ya. Lebih baik tenangkan diri ya, damaikan hati supaya kamu bisa mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan solusi ya, ide gitu bagaimana supaya kamu bisa keluar dari energi blok di sini. Oke, demikian untuk Gemini dan untuk semua zodiak. Semoga readingan harian seperti ini bermanfaat untuk kalian ya, dan jangan lupa disaksikan untuk reading harian di hari-hari berikutnya. Tetap bersemangat untuk semua zodiak dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.